Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari komoditas. Kalau kita flashback dalam beberapa waktu terakhir, sentimen yang berkembang di sektor komoditas cukup beragam. Mulai dari kenaikan harga komoditasnya, kemudian yang terbaru untuk emiten nikel pada pekan kemarin di mana pemerintah memastikan untuk pabrik baterai akan beroperasi dan berproduksi di tahun 2023 mendatang. Nah, yang terbaru untuk emiten nikel pemirsa, di mana ada wacana dari pemerintah untuk pembatasan pembangunan smelter untuk smelter baru kelas 2. Nah, seperti apa dampaknya? Kemudian apa tujuan pemerintah dari memukakan wacana ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pemerintah berencana akan mengusulkan pembatasan pembangunan smelter nikel baru kelas 2, yakni untuk ferronikel dan nikel pig iron. Pembatasan pembangunan smelter nikel tersebut akan dilakukan setelah 30 smelter yang sudah masuk dalam hitungan Kementerian SDM terbangun. Wacana pembatasan smelter ini ditujukan karena beberapa alasan, antara lain nilai tambah, mengamankan bahan baku untuk pabrik sel baterai, dan menjaga ketahanan cadangan biji nikel. Isna Putra Iskandar, Head of Research Maybank Kim Eng Sekuritas menilai pemerintah akan berhati-hati untuk mengambil kebijakan tersebut karena terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan termasuk iklim investasi di sektor nikel. Meski demikian, jika kebijakan ini diambil hanya akan berdampak terhadap proyek-proyek baru yang belum didiskusikan dengan pemerintah. Meski demikian, wacana kebijakan pembatasan pembangunan smelter ini tidak akan mempengaruhi ekspansi PT Aneka Tambang Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk. PT Aneka Tambang Tbk sebagai salah satu produsen ferronikel angkat bicara terkait wacana ini. Senior Vice President Corporate Secretary Aneka Tambang Yulan Kustian mengaku pada prinsipnya emiten plat merah ini akan mengikuti sesuai dengan ketentuan yang akan berlaku. Antam akan senantiasa memaksimalkan kegiatan operasional dan berupaya memberikan kontribusi secara positif bagi negara. Saat ini Antam tengah melakukan konstruksi pabrik ferronikel di Halmahera Timur Land 1 yang memiliki kapasitas 13.500 ton nikel dalam ferronikel. Smelter ini telah mencapai progres 98,18% hingga Mei 2021. Nantinya jika pembangunan telah selesai, pabrik Feni Haltim akan menambah portfolio kapasitas produksi total tahunan Antam menjadi 40.500 ton nikel dalam ferronikel. Sementara itu, Antam mencatatkan produksi ferronikel sebesar 6.300 ton nikel dalam ferronikel, relatif sama dengan produksi kuartal pertama 2020, yakni 6.315 ton nikel dalam ferronikel. Tingkat penjualan ferronikel Antam sebesar 5.264 ton nikel dalam ferronikel, menurun 17,4% dari penjualan di periode yang sama tahun sebelumnya. Hal senada juga diutarakan Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto. Dengan alasan bahwa produk ferronikel dan nikel pig iron dari Indonesia saat ini membanjiri pasar dan menyebabkan kelebihan pasokan serta strategic alignment dengan visi pemerintah Indonesia. Wacana pembatasan tersebut bisa dipahami oleh pihak Inco. Bernardus mengaku tidak melihat wacana ini sebagai halangan untuk mengembangkan bisnis Inco ke depan. Seperti diketahui, Inco bersama dua mitra kerjanya baru saja menandatangani dokumen perjanjian kerangka kerjasama proyek untuk fasilitas pengolahan nikel Bahodopi. Ketiganya akan membentuk perusahaan patungan untuk membangun 8 lini pengolahan ferronikel rotary clean electric furnace dengan perkiraan produksi sebesar 73.000 metrik ton nikel per tahun beserta fasilitas pendukungnya. Berbagai sumber IDX Channel.